Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ike yang akan memandu kegiatan webinar pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP selaku Kepala Bagian Tata Naskah, Kearsipan dan Tata Usaha. Ibu Enda Sukarni Wayuningrum, SOS MTR AP selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Tata Usaha. Ibu Wayuning Tias Kusumi SSI selaku Kepala Subbagian Kearsipan. Bapak Muhammad Solihin Eskom dari Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. Serta yang kami banggakan, Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan antusias belajar bersama melalui layar Zoom pagi hari ini. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mabar. Mari belajar arsip. Yang saat ini sudah memasuki episode ke-69 dengan tema pemberkasan pada aplikasi Sri Kandi. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita memanjatkan doa agar seluruh kegiatan terlaksanakan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk melakukan kode password presensi melalui LMS BPSDM dengan kode 1243. Maksimal pukul 12.00 WIB. Saya ulangi lagi, untuk kode password presensi melalui LMS BPSDM yaitu 1243 maksimum pukul 12.00 WIB. Baik Bapak Ibu semua, jika pada mabar sebelumnya kita membahas mengenai pengenalan dan pembuatan akun Sri Kandi, penciptaan naskah dinas dan disposisi pada aplikasi Sri Kandi, maka pada mabar episode hari ini kita akan membahas tentang pemberkasan pada aplikasi Sri Kandi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tertib administrasi digital kini menjadi pilar penting dalam efisiensi birokrasi. Pemberkasan yang terstruktur di aplikasi Sri Kandi bukan sekadar menyimpan dokumen, melainkan kunci kecepatan dalam temu balik informasi, kepatuhan masalah retensi, dan penyelamatan memori kolektif organisasi kita. Melalui materi hari ini, kita akan mengupas tuntas langkah demi langkah pembuatan folder berkas, pemindahan naskah, hingga teknis penutupan berkas yang tepat bersama narasumber kita. Baik, tanpa lama-lama, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Solihin, Eskom dari Assalamualaikum. Arsip Nasional Republik Indonesia, yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Ike. Terima kasih. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Muhammad Solihin untuk dapat memaparkan kegiatan mabar hari ini dengan tema pemberkasan pada aplikasi Sri Kandi. Ya, terima kasih Ibu Ike, Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan atau pejabat yang ada di internal Kementerian ATR BPN yang sudah memberikan kesempatan untuk saya dalam mabar ya Bapak Ibu ya, mari belajar arsip episode 69. Nah, sebelumnya izinkan saya share materi terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung nanti disampaikan ya Bapak dan Ibu, boleh melalui chat juga gitu ya. Nah, mungkin santai saja ya Bapak Ibu ya belajarnya, kita sharing-sharing pada kesempatan hari ini. Kami dari Andri dari Direktorat Teknologi Informasi Kearsipan akan berbagi materi yaitu tentang pemberkasan di dalam aplikasi Sri Kandi ya.
Oke, sebentar. Oke. Ya. Oke, sudah terlihat ya Mbak Ike untuk paparannya. Sudah, Bapak. Sudah, Oke, Pak. siap. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu, sahabat mabar ya. Pada kesempatan hari ini saya dari Andri dari Direktur TIK akan menyampaikan bagaimana sih tadi cara memberkaskan arsip ya Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, sebenarnya konsepnya sih sebenarnya sama ya Bapak dan Ibu untuk pemberkasan arsip ini sama dengan seperti kita melakukan pemberkasan arsip yang masih media non elektronik ya Bapak dan Ibu ya, seperti media kertas, media foto gitu ya. Nah, itu nanti kurang lebih sama dan nanti goalnya ataupun output terakhirnya adalah daftar arsip ya Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, mungkin perkenalkan diri dulu ya Bapak dan Ibu. Nama saya Muhammad Solihin. Saya peranata komputer ahli pertama di Direktorat Teknologi Informasi Karsipan. Ya, saya setiap hari juga menangani ya Bapak dan Ibu, menangani terkait dengan kearsipan elektronik Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan pemberkasan arsip gitu ya, kami dari Arsip Nasional, kami ada penilaian Bapak dan Ibu gitu ya. Kami ada penilaian yang terkait dengan kearsipan atau tingkat digitalisasi arsip Bapak dan Ibu gitu ya, sahabat mabar gitu ya. Nah, di sini ada tiga Bapak dan Ibu sahabat mabar yang dinilai dalam pengawasan kearsipan, yaitu salah satunya di tingkat digitalisasi arsip. Itu ada 3 poin Bapak dan Ibu sahabat mabar. Yang pertama adalah jumlah penciptaan arsip gitu ya. Episode yang sebelumnya juga saya sudah menjelaskan ya Bapak dan Ibu bagaimana cara melakukan penciptaan arsip ya Bapak Ibu yang mulai dari korespondensi, tindak lanjutnya gitu ya. Itu sudah dijelaskan di episode sebelumnya gitu ya. Nah, di tingkat digitalisasi arsip juga ada terkait dengan rasio pemberkasan nih Bapak dan Ibu sahabat mabar gitu ya. Nah, rasio pemberkasan ini adalah kita mendorong gitu ya. Kita mendorong bagaimana Bapak dan Ibu sahabat mabar gitu ya di lingkungan internal unit kerjanya dapat melakukan pemberkasan arsip ya sesuai dengan data naskah masuk dan naskah keluarnya ataupun tindak lanjut naskahnya gitu ya Bapak dan Ibu gitu ya. Dan ini harus dilakukan pemberkasan arsip gitu ya. Yang terakhir adalah aktivitas user atau pengguna. Dan ini kami nilai Bapak dan Ibu, sahabat mabar ya. Ini di setiap tahun kami nilai di sisi pengawasan internal, ASKI, ASKE gitu. Dan ini menjadi apa namanya nilai dari tingkat digitalisasi arsip. Gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, sahabat mabar, yaitu kita masuk ke pemberkasan arsip aktif ya. Jadi kan kalau di dalam kearsipan kan ada arsip aktif, ada arsip inaktif ya, Bapak dan Ibu sahabat mabar ya. Kalau arsip aktif itu adalah arsip yang kita masih gunakan secara rutin ya, Bapak dan Ibu ya. Dan arsip aktif ini adanya di mana? Yaitu adanya di unit pengolah gitu ya. Ada lagi nih sahabat mabar, yaitu arsip inaktif gitu ya. Kalau arsip inaktif itu bukan kewenangan dari Bapak dan Ibu di UP ya. Kewenangannya ada di unit kearsipan gitu ya. Apalagi kalau di Kementerian ATR BPN kan luas banget nih ya. Unit kerjanya ada UP, bahkan unit kearsipannya saya kira pasti lebih dari satu nih. Ada UK 1, ada UK 2 gitu ya, ada UK 3 ataupun UK yang di bawahnya lagi gitu ya. Nah, nah di sini ada ilustrasi nih Bapak dan Ibu sahabat mabar nih gitu ya. Di sini ada ilustrasi di mana sayuran ya banyak banget ya. Ada kentang, ada wortel ya, terus ada tomat juga ya, ada sawi gitu ya. Nah ibaratnya ini adalah arsip nih sahabat mabar ya. Ibaratnya ya adalah arsip di mana arsipnya ini banyak banget nih kategorinya. Mungkin kalau kita istilah kentang itu mungkin nota dinas gitu ya. Lalu wortel itu adalah surat dinas gitu ya. Ataupun ada dokumen-dokumen khusus yang diciptakan di Kementerian ATR gitu ya. Misalnya dokumen berita acara ataupun dokumen yang lainnya gitu ya. Nah, ini ibaratnya
arsip kita Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat agak susah ya kita mengklasifikasikannya. Ini surat dinas kita yang mana gitu ya. Ini nota dinas yang mana gitu ya. Kalau kita mencari arsip pasti susah gitu ya, Bapak dan Ibu sahabat mabar gitu ya. Sulit banget nih kita mencari arsip nih, ada di mana ya? Apa di map mana, di folder mana gitu ya, atau di jangan-jangan jadi hilang nih, atau rusak gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini sangat sulit nih gitu ya. Nah, salah satunya adalah ini. Kita rapikan atau kita kumpulkan ya, kita kumpulkan menjadi satu nih sesuai dengan kesamaannya gitu ya, atau sesuai dengan kategorinya gitu, atau informasi yang sama gitu ya Bapak dan Ibu ya. Artinya kalau pemberkasan seperti ini Bapak dan Ibu, sahabat mabar gitu ya. Kita kumpulkan surat masuk, surat keluar yang memiliki kesamaan informasi gitu ya ke dalam satu ruangan atau satu tempat gitu ya. Ya, tempatnya itu bisa bentuknya folder gitu ya ataupun apa namanya berkas gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi artinya salah satu fungsi pemberkasan ini nih Bapak dan Ibu sahabat mabar gitu ya. Kita tata, kita rapikan gitu ya. Bahkan nanti kita buatkan daftarnya ya. Oh, kalau di pojok kiri ada seledri, oh kalau di pojok kanan itu ada apa namanya paprika gitu ya Bapak dan Ibu sahabat mabar ya. Artinya ketika kita mencari arsip gitu ya, ini sangat mudah nih Bapak dan Ibu sahabat mabar ya. Oh, saya mau cari arsip tentang paprika. Oh, paprika ada di pojok kanan bawah nih. Nah, langsung kita temukan gitu ya. Artinya dokumen-dokumen ataupun arsip yang kita terima, kita ciptakan gitu ya, ini harus ditata dengan rapi gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya menatanya atau kita melakukan istilahnya di dalam kearsipan itu eh, tahapan sesuai dengan daur hidup arsip gitu ya. Penciptaan sudah, penggunaan sudah. Lalu yang tahap ketiga nih, Bapak dan Ibu sahabat arsip yaitu adalah pemeliharaan arsip gitu ya. Nah, pemeliharaan arsip di dalam kearsipan di dalam Sri Kandi gitu ya, itu kita kenal adalah pemberkasan arsip gitu ya. Nah, tahapannya bagaimana sih gitu ya Bapak dan Ibu sahabat mabar gitu ya. Nah, kita lihat nih caranya melakukan pemberkasan gitu ya. Yang pertama adalah kita identifikasi dulu nih. Kita identifikasi surat masuk, surat keluar yang kita terima, yang kita ciptakan. Kira-kira Bapak dan Ibu sebagai pengelola arsip atau TU gitu ya yang ada di unit kerja masing-masing mengidentifikasi dulu. Oh, kira-kira nanti unit kerja kita ada arsip tentang apa saja nih gitu ya. Oh, ternyata ada arsip tentang hari pahlawan gitu ya atau hari kearsipan ataupun hari eh, bersejarah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kita identifikasi dulu gitu ya. Nah, kalau sudah diidentifikasi kita tentukan ini antara arsip satu dengan arsip 2 ada kaitannya tidak nih? Kalau ada kaitannya, apakah ini berdasarkan kegiatannya sama atau dokumennya bentuknya sama nih, Bapak dan Ibu, sahabat mabar? Contohnya misalnya, oh ini ada dokumen cuti nih, gitu ya. Nanti kita bisa kategorisasikan atau kita berkaskan gitu ya. Ini ke dalam rumah berkas yang berkaitan isinya sama, gitu ya, Bapak dan Ibu, gitu ya. Lalu yang kedua, setelah kita identifikasi, kita tahu arsip yang kita punya, arsip yang kita dapatkan gitu ya, atau arsip yang kita ciptakan. Selanjutnya adalah kita membuatkan rumah berkasnya, Bapak dan Ibu ya. Rumah berkasnya kalau dulu yang masih non elektronik atau kita tidak menggunakan aplikasi, biasanya kita tentukan di foldernya ya. Kita bikin folder gitu ya, lalu kita tulis namanya ya di folder itu gitu ya. Kita tulis nama berkasnya ini tentang apa gitu ya, Bapak dan Ibu sahabat mabar ya. Oh, ternyata berkas ini berkaitan dengan misalnya pengusulan eh misalnya surat tanah gitu ya Bapak dan Ibu ya, misal di ATR gitu ya. Pengusulan surat tanah atas nama Bapak Solihin misal seperti itu gitu ya. Nah, ketika sudah dibuatkan rumah-rumah berkasnya, jangan lupa Bapak dan Ibu sahabat mabar, kita tentukan yang namanya metadata berkasnya gitu ya. Metadatanya apa nih Pak? Gitu ya. Metadatanya itu seperti kode klasifikasi gitu ya, lalu indeksnya, lalu deskripsinya gitu ya. Karena itu akan berpengaruh nanti ketika kita membuatkan daftar berkasnya gitu ya. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, ketika rumah-rumahnya sudah jadi nih, sahabat mabar, selanjutnya kita masukkan gitu ya. Kita masukkan surat masuk, surat keluar, atau tindak lanjut suratnya ini ke dalam rumah berkas yang sudah kita buat
gitu ya. Jadi kita masukkan nih satu persatu gitu ya, kita masukkan satu persatu gitu ya. Nah, di dalam aplikasi pun juga sama, sahabat mabar gitu ya. Jadi nanti kita bisa masukkan satu persatu atau bisa sekaligus banyak gitu ya. Dan itu memudahkan teman-teman dari unit pengolah untuk memberkaskan arsipnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita buatkan laporan ya. Kita cek dulu ya hasil pemberkasan kita sudah sesuai belum gitu ya. Nah, kalau sudah sesuai, jangan lupa sahabat mabar kita buatkan yang namanya daftar arsip gitu ya. Daftar arsip gitu ya. Daftar arsip itu terdiri dari dua ya, sahabat mabar ya. Daftar arsip itu yang pertama adalah daftar berkas, lalu yang satunya lagi adalah daftar isi berkas. Nah, kalau kita sudah menggunakan aplikasi, sahabat mabar gitu ya, tentu saja nanti aplikasi itu akan membuatkan secara otomatis gitu ya. Secara otomatis ketika kita melakukan menggunakan aplikasi gitu ya. Nanti kita bisa coba praktekkan ya, sahabat mabar. Nah, ini sahabat mabar tujuannya ya. Tadi kita sudah ada ilustrasinya, lalu skemanya, lalu kita apa? Kita pahami lebih dalam gitu ya. Kita pahami lebih dalam apa sih pemberkasan gitu ya. Kalau tadi dari ilustrasi kita lihat ya, sahabat mabar ya. Artinya dari banyak kumpulan dokumen gitu ya yang belum tertata gitu ya, sahabat mabar ya. Lalu kita eh, tempatkan gitu ya. Jadi pengertian dari pemberkasan ini adalah penempatan naskah atau arsip ya. Jadi nggak hanya terbatas naskah ya, sahabat mabar ya. Kalau di dalam Sri Kandi kan Udah naskah bisa dinas. diambil atau udah apa gitu? Oh, aku bisa diambil. Selesainya kali ya. Nanti nenek baca WA-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi nanti penempatan naskah atau arsip gitu ya ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu kesatuan ya, satu berkas ya karena memiliki hubungan informasi kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja atau unit pengolah gitu ya. Nah, di sini yang saya highlight adalah di sini sahabat mabar gitu ya. Di sini yang saya highlight adalah kita secara sistematis dan logis gitu ya, sesuai dengan konteks kegiatannya. Jadi ke sahabat mabar nih, kalau kita ingin memberkaskan arsip gitu ya, kita harus paham ataupun kita harus tahu gitu ya, konteks arsipnya sahabat mabar gitu ya. Konteksnya ini tentang apa nih? Oh, ternyata ini tentang penyuluhan. Oh, ini tentang sosialisasi. Oh, ini tentang BIMTEK gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu konteks dari arsip yang kita punya gitu ya. Kalau kita sudah tahu, kita sudah baca gitu ya konteksnya apa gitu ya. Pasti nanti sahabat mabar ini sangat mudah gitu ya. Sangat mudah dalam melakukan proses pemberkasan arsip gitu ya. Nah, maksudnya konteks apa Pak gitu ya. Nah, maksudnya konteks adalah isi sahabat mabar gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu isinya tentang apa saja gitu ya. Nah, di sini ada nih sahabat mabar gitu ya, memiliki hubungan informasi ya, artinya arsip yang kita punya harus ada hubungannya nih antara arsip satu dengan arsip dua ataupun arsip yang lainnya gitu ya. Artinya ketika tidak ada informasi hubungannya gitu ya, jadi sahabat mabar jangan masukkan ke dalam rumah yang sama atau rumah berkas yang sama gitu ya. Artinya ketika kita memberkaskan itu ada kaitannya gitu ya atau ada hubungannya gitu ya. Nah, tujuannya apa sih pemberkasan arsip ini gitu ya? Kenapa sih kita harus lakukan gitu ya? Jadi yang pertama adalah kalau kita lihat dari ilustrasinya kita mudah ya melakukan pencarian arsip ya sahabat mabar ya. Jadi kalau arsip yang kita punya, kalau kita nggak berkaskan sahabat mabar itu sulit banget mencarinya gitu ya. Tapi kalau sudah kita berkaskan, ini akan jauh lebih mudah dalam pencarian arsip gitu ya. Oh, kita mau cari tentang sosialisasi. Oh, kita mau cari tentang BIMTEK gitu ya. Pasti nanti sahabat mabar langsung bisa ketemu. Oh, arsipnya ini. Oh, berkasnya ini. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah tertatanya informasi arsip nih, sahabat mabar gitu ya. Jadi kalau kita pimpinan bertanya, saya mau tahu dong arsip kita apa saja dalam satu tahun ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman dari pengelola arsip di unit kerja atau unit pengolah nanti bisa memberikan informasi kepada pimpinannya gitu ya. Yang ketiga adalah menjamin ketersediaan arsip gitu ya. Yang terakhir ya masih banyak ya sahabat mabar fungsi dari pemberkasan arsip gitu ya.
Nah, di sini sahabat mabar gitu ya. Pemberkasan arsip kan sesuai dari pengertiannya ya dan berdasarkan berkah juga gitu ya, pemeliharaan arsip dinamis gitu ya. Di sini ada tiga kategori nih sahabat mabar gitu ya. Ada berdasarkan rubrik, series dan dosir gitu ya. Nah, maksudnya apa sih Pak gitu ya? Nah, kita bahas nih sahabat mabar. Yang pertama adalah berdasarkan rubrik gitu ya. Nah, artinya pemberkasan ini berdasarkan masalah atau kegiatan gitu ya. Jadi kita lihat nih gitu ya, kita lihat oh ternyata arsip yang kita ciptakan ini sama nih kegiatannya. Oh, sama nih masalahnya gitu ya. Nah, sebagai contoh nih sahabat mabar gitu ya. Nah, di kami itu ada kegiatan BIMTEK gitu ya. BIMTEK pada Komdiji gitu ya. Nah, jadi kegiatannya itu tanggal 17 September 2025 tahun lalu gitu ya. Nah, di mana kegiatan ini ada di Komdiji, kode klasifikasi yang kami gunakan adalah BA0204 gitu ya. BA02 itu adalah penyuluhan atau BIMTEK ya, sahabat mabar gitu ya kalau di klasifikasi kami gitu ya. Eh, Nah, nanti indeksnya nih yang terpenting nih sahabat mabar gitu ya. Jadi indeks ini adalah kata tangkap gitu ya. Kata tangkapnya maksudnya apa gitu ya? Kata tangkap ini adalah yang mencerminkan atau yang mendeskripsikan gitu ya. Oh, ternyata berkas ini adalah tentang BIMTEK gitu ya. Tentang BIMTEK atau penyuluhan penyelenggaraan kearsipan gitu ya. Nah, nanti di dalam isi berkasnya sahabat mabar gitu ya. Di sini nanti ada yang namanya surat undangan, ada notulen, ada daftar hadir gitu ya. Surat undangan kegiatan, ada permohonan narasumber, jawaban narasumber, surat tugas, daftar hadir gitu ya. Ini akan menjadi satu kesatuan berkas gitu ya. Ini akan menjadi satu berkas gitu ya. Isi berkasnya ini, sahabat mabar gitu ya. Artinya dari mulai kita melakukan perencanaan sampai dengan nanti ada laporannya gitu ya itu akan menjadi satu berkas dan ini lengkap ya sahabat mabar ya. Jangan sampai dalam satu berkas ini ada yang tidak lengkap nih sahabat mabar gitu ya. Jadi ketika kita mencari arsipnya ternyata ada yang kurang gitu ya. Dan itu di dalam prinsip kearsipan yaitu utuh ya sahabat mabar ya. Artinya utuh, lengkap gitu ya dan autentik juga ya sahabat mabar ya. Ini harus dilengkapi gitu ya. Nah, yang kedua, ini berdasarkan series nih, sahabat mabar. Series itu artinya sama ya, sama jenisnya ataupun sama bentuknya gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, sahabat mabar gitu ya. Misalnya ada peraturan menteri ataupun ada surat edaran menteri gitu ya. Ataupun kalau di kami kan keputusan kepala gitu ya. Nah, ciri-cirinya kalau berdasarkan series ini, biasanya ini tidak ada tindak lanjutnya gitu ya. Sahabat mabar ya. Jadi contohnya misalnya cuti nih, ketika kita mengajukan cuti, kita kan menciptakan arsip ya, sahabat mabar ya. Kita menciptakan cuti, lalu cutinya tersebut adakah tindak lanjutnya? Tentu saya tidak ya. Misalnya cutinya ada notulennya gak gitu ya. Atau cuti ini ada gak misalnya surat undangannya ya gitu ya, sahabat mabar ya. Jadi kalau berdasarkan series ini kita berkaskan ke dalam rumah yang satu berkas itu dan isinya sama gitu ya, sahabat mabar ya. Artinya, kalau kita berdasarkan series, di dalam satu berkas itu isinya sama, sahabat mabar gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada surat edaran menteri, keputusan menteri gitu ya, peraturan menteri gitu ya. Itu isinya gitu ya, sahabat mabar ya. Atau cuti undangan apel ya, apalagi di lingkungan dari Kementerian ATR BPN gitu ya. Kalau misalnya setiap minggu itu ada apel gitu ya. Nah, ini bisa nih sahabat mabar diberkaskan gitu ya. Dan ini nanti bisa dibuat per tahun ya, sahabat mabar ya. Misalnya surat cuti tahunan gitu ya, tahun berapa gitu ya, sahabat mabar ya. Artinya nanti pemberkasannya itu bisa kita buat per tahun atau per periodik gitu ya. Misalnya dalam satu tahun boleh gak Pak? Misalnya kita buatkan beberapa berkas, misalnya ada periode satu, periode dua gitu ya. Boleh juga sih sahabat mabar gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu berkas itu sudah banyak gitu ya per periode satunya gitu ya itu nanti bisa kita buatkan lebih detail lagi gitu ya di berkasnya.
Lalu yang ketiga berdasarkan jenis nih, berdasarkan bentuknya gitu ya. Nah, contoh misalnya, oh mohon maaf ya, berdasarkan yang ketiga itu dosir kesamaan urusan ya. Mohon maaf nih typo ya. Jadi yang ketiga itu berdasarkan kesamaan urusan atau dosir gitu ya. Nah, jadi kalau kesamaan urusannya itu kesamaan urusannya seperti apa nih? Misalnya contoh kenaikan pangkat gitu ya atas nama Nisa, atas nama Rian gitu ya. Nah, kenaikan pangkat itu nanti bisa kita berkaskan berdasarkan kesamaan dari urusannya, gitu ya. Nah, berarti nanti kita bisa berkaskan kesamaannya apa nih? Yaitu kenaikan pangkat pegawai, gitu ya. Atau misalnya selain kenaikan pangkat apa? Misalnya pengadaan pegawai, bisa nggak? Bisa, Pak, gitu. Atau kesamaan urusannya misalnya misalnya mutasi gitu ya, ataupun kesamaannya pensiun gitu ya. Nanti bisa juga seperti itu, gitu ya. Nah, di dalam aplikasi Serikandi yang memberkaskan itu ada dua role, sahabat mabar gitu ya. Jadi ada role TU, ada role unit pengolah gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau role TU itu bisa lebih lengkap, bisa registrasi surat, bisa penciptaan arsip gitu ya, dan bisa melakukan pemberkasan arsip juga gitu ya. Nah, kalau unit pengolah dia hanya melakukan pemberkasan arsip saja, sahabat mabar gitu ya. Artinya dia ditugaskan untuk memberkaskan arsip saja gitu ya. Jadi ibaratnya dalam satu unit kerja nih, kalau di dalam satu unit kerja itu ada yang satu sebagai TU-nya atau sekretaris pimpinannya gitu ya. Ada juga sebagai PCF-nya, pengelola central file gitu ya. Nah, itu bisa nih kita bagi tugas nih. Oh, ternyata TU hanya melakukan penciptaan arsip aja gitu ya. Membantu pimpinan gitu ya. Tapi yang memberkaskan arsipnya nanti bisa dari role unit pengolah gitu ya. Nah, di dalam Serikandi, untuk memberkaskan arsip sumbernya ada tiga, sahabat mabar. Surat masuk, surat keluar, dan tindak lanjut dari suratnya, gitu ya. Artinya, pemberkasan ini memiliki hubungan antara surat masuk, surat keluar, dan tindak lanjutnya, gitu ya. Jadi, kita jangan berkaskan hanya berdasarkan surat masuk saja, sahabat mabar ya. Atau surat keluarnya saja, gitu ya. Tapi, kita harus lihat dari isinya, gitu ya. Isi dari surat masuknya, surat keluarnya dan tindak lanjut suratnya. Jadi kita harus baca dulu nih, kita harus pahami dulu konteksnya gitu ya. Nah, di dalam instrumen pemberkasan gitu ya di kearsipan kan ada atau instrumen kearsipan ya, Bapak dan Ibu ya, sahabat mabar ya. Ada klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis gitu ya. Nah, ini ada instrumennya nih gitu ya. Pada saat kita melakukan pemberkasan di dalam aplikasi Serikandi pun juga sama. Ini ada gitu ya. Jadi ini ketika kita melakukan pembuatan rumah berkas, maka kita menentukan klasifikasinya. Otomatis kalau kita sudah menentukan klasifikasi, otomatis JRA dan klasifikasi keamanannya itu akan mengikuti, gitu ya. Nah, di dalam aplikasi Serikandi, nah mulai nih sahabat mabar kita langsung ke teknis ya. Ke teknis bagaimana cara melakukan pemberkasan arsipnya pada aplikasi Serikandi, gitu ya. Nah, jadi nanti yang login itu adalah role hak akses dari TU ya, sahabat mabar ya. Jadi, atau unit pengolah boleh gak? Boleh gitu ya. Jadi nanti yang memberkaskan itu tidak hanya TU, tapi bisa juga UP, unit pengolah gitu ya. Nah, jadi nanti untuk memberkaskan arsipnya ya, sahabat mabar ya. Nah, di sini nanti menunya ada di sebelah kiri itu ada namanya menu pemberkasan arsip aktif gitu ya. Jadi nanti setelah kita klik pemberkasan arsip aktif, nah baru nih sahabat mabar yaitu kita tambahkan tambah baru untuk bikin rumah berkasnya gitu ya. Nah, di dalam pembuatan rumah berkas, nah ini nih yang tadi saya jelaskan di awal, ada yang namanya metadatanya nih, metadata berkasnya nih sahabat mabar gitu ya. Jadi metadatanya apa saja gitu ya. Tadi kan contohnya kan ada indeks juga ya, ada kata tangkap nih sahabat mabar gitu ya. Jadi nanti pada saat kita membuatkan rumah berkas gitu ya, nah kita harus menjelaskan nih ini berkasnya namanya apa gitu ya. Identitas berkas ini kita berikan namanya apa gitu ya.
Contohnya tadi misalnya BIMTEK Kearsipan ataupun ada kegiatan mabar nih misalnya mabar series berapa nih sahabat mabar gitu ya. Nah, nanti itu bisa juga tuh bisa menjadi nama berkasnya gitu ya. Nah, nanti klasifikasi kita pilih nih gitu ya. Klasifikasi terkait dengan mabar ini mari belajar arsip ini apa nih? Apakah sosialisasi ataupun BIMTEK Kearsipan gitu ya yang ada di Kementerian ATR BPN gitu ya. Nanti kita pilih klasifikasinya, maka nanti otomatis nih sahabat mabar di sistem itu akan menunjukkan oh retensinya adalah 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu ya. Nah yang menginputkan ini adalah teman-teman dari unit kearsipan 1 yang ada di Biro Umum biasanya ya kalau di instansi pusat. Nah, di dalam aplikasi, di sini ada lokasi fisik nih, sahabat mabar gitu ya. Di lokasi fisik ini biasanya diisikan ketika di dalam sebuah sistem elektronik gitu ya, masih tercipta arsip yang bersifat non elektronik gitu ya. Contohnya misalnya apa nih? Misalnya presensi. Biasanya kalau kita rapat kan biasanya presensinya itu kan tanda tangan basah ya, tanda tangan langsung ya, sahabat mabar ya. Nah, lokasi fisiknya bisa kita tulis presensinya disimpan di loker nomor berapa ataupun filing cabinet gitu ya ataupun ada tempat khusus gitu ya untuk menyimpan media yang non elektroniknya. Nah, selanjutnya ada yang disebut uraian atau deskripsi gitu ya. Kalau nama berkasnya itu nggak usah panjang-panjang, sahabat mabar gitu ya. Misalnya tadi kegiatan mabar series nomor berapa? Misalnya series 60, 61 atau sekian gitu ya. Nah, nanti uraiannya kita jelaskan nih, sahabat mabar gitu ya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, misalnya tanggal 13 Mei 2026 gitu ya melalui Zoom meeting dan dihadiri oleh pesertanya berapa misalnya 1000, 1200 gitu ya atau 500 gitu ya sahabat mabar ya. Nah, itu harus kita jelaskan gitu ya, dideskripsikan lebih lengkap gitu ya. Dimulainya tanggal berapa, jam berapa, di mana gitu ya. Biasanya seperti itu ya sahabat mabar ya. Jadi semakin lengkap uraiannya itu semakin bagus ya ketika kita mencari arsipnya gitu ya. Lalu di sini juga ada kategori berkas nih, sahabat mabar. Apakah kategori berkas ini berkaitan dengan kearsipan atau ada kategorinya apakah arsip ini adalah arsip vital, arsip terjaga, arsip MKB gitu ya. Nah, nanti teman-teman dari unit pengolah ataupun TU-nya bisa memilih kategori berkasnya gitu ya. Nah, kalau rumahnya sudah jadi, gitu ya. Kalau rumahnya sudah jadi, selanjutnya adalah kita berkaskan, gitu ya. Nah, di sini ada dua nih. Jadi tombol berkasnya ada yang ini nih, sahabat mabar, gitu ya. Jadi kalau kita mau memberkaskan arsip, tombolnya yang ini nih, sahabat mabar, gitu ya. Lah, kok ada yang tidak, gitu ya. Nah, kalau yang ada, maka ini belum diberkaskan, gitu ya. Kalau yang sudah tidak ada bagaimana? Berarti artinya surat kita ini sudah diberkaskan gitu ya. Jadi kalau kita mau memberkaskan arsip, ya langkahnya adalah tinggal kita klik ini nih, sahabat mabar gitu ya. Kita klik tombol yang pemberkasan arsipnya gitu ya. Is, oke. Kalau sudah, mohon maaf. Kalau sudah kita berkaskan, kita klik tombolnya gitu ya. Baru nanti kita mau memilih rumah berkas yang mana gitu ya. Oh, ternyata nomor 31 ini suratnya ini ke rumah berkas yaitu tentang BIMTEK gitu ya. Oh, ini tentang sosialisasi ataupun ini tentang mabar gitu ya. Jadi, rumah-rumah berkas yang sudah kita buatkan, maka nanti otomatis akan muncul di sini nih di form pemberkasan arsipnya. Nah, di dalam aplikasi Sri Kandi gitu ya, ini juga bisa nih kita bisa secara multiple gitu ya. Artinya kita bisa pilih checklist gitu ya, baru nanti kita klik tombol berkaskan. Artinya teman-teman dari unit pengolah ataupun sekretaris ataupun yang memberkaskan arsip gitu ya, ini bisa lebih mudah nih. Kita bisa melakukan checklistnya gitu ya. Kita bisa checklist oh nomor 1 dan nomor 3 ini ke rumah berkas yang memiliki hubungan yang sama nih, hubungan hubungan informasi sama gitu ya. Ini akan masuk ke rumah berkas A, misal seperti itu ya.
Nah, kalau sudah selesai diberkaskan, nah, oh ternyata tadi ada yang salah nih, gitu ya, sahabat mabar ya. Jadi sahabat mabar jangan khawatir, ketika kita melakukan pemberkasannya itu salah, gitu ya, itu bisa kita keluarkan isi berkasnya, gitu ya. Oh ternyata nomor satu ini nota dinas bukan di sini, gitu ya. Jadi nanti bisa kita keluarkan dari rumah berkas yang sudah kita berkaskan, gitu ya. Jadi jangan khawatir, sahabat mabar ya. Jadi ketika kita memberkaskan arsip gitu ya, jadi kalau ada arsip yang salah rumah berkasnya gitu ya, bisa kita keluarkan gitu ya. Nah, kalau sudah, oh ternyata ada arsip yang tercipta dari luar Sri Kandi gitu ya. Bisa gak kita masukkan ke dalam rumah berkas yang ada di Sri Kandi sebagai pelengkap informasi ataupun sebagai itemnya gitu ya. Nah, tentu saja bisa sahabat mabar gitu ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan arsip yang tercipta di luar Sri Kandi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan upload ataupun registrasi naskah mandiri gitu ya. Jadi nanti setelah kita pilih naskah mandirinya gitu ya, nanti Bapak Ibu sebagai pengelola arsip di unit kerja mengisikan informasi arsipnya nih, metadatanya gitu ya. Oh ini tentang apa? Apakah ini asli atau kopi? Apakah ini di tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah gitu ya. Nah nanti teman-teman dari sahabat mabar bisa melakukan registrasi arsip yang tercipta di luar Sri Kandi gitu ya. Nah, yang terakhir nih, sahabat mabar, kalau sudah pemberkasannya sudah jalan, sudah oke gitu ya, dan pemberkasan itu tidak dilaksanakan di akhir tahun, sahabat mabar gitu ya. Dilaksanakan kapan sih pemberkasan? Tentu saja setiap hari gitu ya. Kenapa harus setiap hari? Karena supaya Bapak dan Ibu, sahabat mabar ini tidak menumpuk pekerjaan ya. Jadi kalau pemberkasan arsip itu bisa dilakukan setiap hari gitu ya. Artinya tidak dilaksanakan di akhir tahun. Karena kan biasa kalau akhir tahun itu kan pekerjaan banyak banget ya. Dan ini bisa kita lakukan ketika ada surat masuk langsung gitu ya. Langsung kita berkaskan boleh gak? Boleh gitu ya. Artinya pemberkasan ini bisa kita lakukan kapanpun ya sahabat mabar ya. Jadi nggak perlu menunggu-nunggu. Ah saya memberkasannya di akhir bulan aja gitu ya. Nah nanti akhirnya ujung-ujungnya apa? Jadi banyak ya sahabat mabar pekerjaannya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita close file gitu ya di dalam kearsipan atau bahasa Indonesia tutup berkas ya. Jadi di dalam kearsipan itu ada namanya istilah tutup berkas atau close file. Kapan sih tutup berkas itu dilaksanakan gitu ya? Jadi di dalam aplikasi Srikandi tutup berkas ini merupakan trigger ataupun langkah yang harus dilakukan yaitu melakukan tutup berkas dan menghitung jadwal retensi arsipnya gitu ya. Jadi berkas yang sudah kita buat, kita sudah gunakan berkasnya gitu ya. Jangan lupa kita tutup berkasnya gitu ya. Kenapa harus ditutup? Supaya nanti JRA-nya dia akan menghitung ya, sahabat mabar ya. Nah, kapan sih dilakukan close file atau tutup berkas? Di sini ada tiga nih, ada tiga waktu ya yang tepat gitu. Tapi bisa lebih dari tiga ini gitu ya. Tapi rata-rata ini ya, sahabat mabar ya, gitu ya. Yang pertama adalah akhir tahun anggaran gitu ya. Nah, akhir tahun anggaran ini bukan diartikan memberkaskan arsip ya. Jadi ini yang melakukan close file-nya gitu ya, sahabat mabar ya. Jadi kalau misalnya kegiatan ini sudah di akhir tahun anggaran sudah tidak ada kegiatan yang sama, tidak ada arsip yang tercipta juga, boleh gak kita close file-nya di akhir tahun? Boleh gitu ya. Jadi setiap akhir tahun nanti teman-teman dari pengelola arsip bisa melakukan close file gitu ya. Yang kedua, yaitu setelah kegiatan selesai. Oh, Pak, kegiatan ini sudah selesai di bulan, misalnya di bulan Agustus gitu ya. Nah, boleh nggak misal berkas ini kita tutup? Boleh gitu ya. Jadi artinya karena kegiatannya ini sudah selesai di bulan Agustus dan sudah tidak ada arsip yang tercipta gitu ya. Nanti bisa kita tutup berkasnya ketika kegiatan ini sudah selesai. Yang terakhir adalah setelah dilakukan pemeriksaan atau audit. Ya, Pak, ini kan tahun depan ada kegiatan audit nih Pak terkait berkas ini gitu ya. Nah, kalau misalnya itu belum selesai kegiatannya gitu ya, artinya pemeriksaannya itu ada di tahun depan gitu ya. Berarti berkas ini jangan ditutup dulu ya, sahabat mabar gitu ya. Artinya ketika ada potensi-potensi dari berkas yang ada
auditnya ataupun ada kegiatan lanjutannya, lebih baik jangan ditutup dulu di akhir tahun ya. Jadi kita tunggu dulu kalau misalnya lebih aman, oh sudah aman nih gitu ya, baru kita close file gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya close file sudah gitu ya, dan ini yang biasanya harus dilakukan teman-teman UP nih atau unit kerja gitu ya, yaitu adalah melaporkan daftar arsipnya ya. Ya, di dalam aplikasi Srikandi, daftar arsip itu ada daftar berkas, ada daftar isi berkas gitu ya. Jadi nanti sahabat mabar harus melaporkan kepada unit kearsipan nih pemberkasan arsipnya gitu ya. Berupa apa? Berupa daftar. Oke. Mungkin itu saja sahabat mabar gitu ya. Mungkin langsung aja kita ke teknis gitu ya. Langsung kita coba di aplikasinya ya, sahabat mabar ya. Kita coba ke aplikasinya. Saya stop dulu, share PowerPoint-nya. Nah, contoh ya, misalnya saya pakai diklat deh. Pakai akun ini aja deh, uji coba. Eh, Oke, coba saya praktekin ya. Nah, ini saya sebagai oke, sebentar. Saya pakai ini aja deh. Akun Srikandi. Di sini aja deh. Ya. Nah, salah seperti ini saya pakai akun development aja. Admin titik development. Oh iya, ganti ya. Sebentar ya. Sebentar ya, sahabat mabar. Coba saya share screen ulang. Hmm, saya pakai BIMTEK aja deh. Oke, izin saya share screen ulang untuk tampilannya. Oke, nah ini ya sahabat mabar ya, sudah terlihat ya. Jadi yang melakukan pemberkasan arsip ini adalah dari TU ya, dari TU. Ya, di sini. Jadi pastikan yang melakukan pemberkasan arsipnya adalah TU, gitu ya, sahabat mabar ya. Jadi kita lihat nih di daftar naskah masuk, wah banyak nih ya. Ada undangan, lalu ada eh, pelatihan, gitu ya. Nah, pemanggilan peserta, undangan workshop ya. Ini ada nih, sahabat mabar. Oh, surat masuknya sudah ada, gitu ya. Apakah di disposisi ada? Kita lihat ya. Oh, disposisinya kosong ya. Atau di surat keluar. Kita lihat ya. Di surat keluar. Oh, saya sudah menciptakan arsip. Oh, sudah nih gitu ya. Nah, arsipnya juga sudah ada nih, sahabat mabar gitu ya. Oke. Jadi, kalau ingin melakukan pemberkasan arsip, yang pertama kali sahabat mabar harus lakukan adalah mengakses menu pemberkasan arsip aktif gitu ya. Setelah kita identifikasi arsip-arsip kita, tadi ada tentang workshop, ada BIMTEK, ada pemanggilan peserta diklat gitu ya. Nah, berarti kita sudah tahu nih, sahabat mabar, oh ternyata rumah berkas di unit kita adalah A, B, dan C gitu ya. Ya. Selanjutnya kita harus klik menu pemberkasan arsip aktif gitu ya. Selanjutnya adalah klik tambah baru gitu ya. Kita klik tambah baru. Nah, ini harus diisi nih sahabat mabar metadata dari berkasnya gitu ya. Contoh saya bikin diklat gitu ya. Diklat fungsional arsiparis gitu ya. Eh, Salah ahli pertama gitu ya. Oke, klasifikasinya gitu ya. Contoh misalnya untuk klasifikasi ini saya pakai yang mana ya? Bisa pakai yang ini deh, gitu ya. Contoh ya, ini hanya contoh saja ya, Bapak dan Ibu ya, sahabat mabar ya. Diklat ada gak ya? Kita lihat ya. Diklat. Oh, ada nih. Contoh ya. Serta diklat. Nah, ini contoh ya. Oh, ini ada nih kode klasifikasi sudah ada. Lokasi fisika. Oh, ternyata ada arsip yang diciptakan di luar Srikandi dan itu bentuknya fisik gitu ya. Misalnya disimpan di filing kabinet atau di folder ya, di folder nomor 10 gitu ya. Uraiannya nih sahabat mabar ini harus lengkap nih. Misalnya di fungsional arsip Paris salib pertama. Oh ya, jangan lupa tahun 2026 ya. Saya kita masukin lagi tahun 2026. Atas nama siapa nih? Misalnya
atas nama satu Muhammad Solihin, ya. Dua, misalnya Hazik, ya. Tiga, misalnya atas nama ya bisa Rosya, ya. Nah, terus nanti dilakukan di mana? Misalnya dilaksanakan di eh, pusat PPSDM, ya, PPSDM Andri. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Deskrip- Deskripsi Deskripsi ini harus ini harus oke. Deskripsi ini harus lengkap ya, sahabat mabar ya. Misal dilaksanakan pada tanggal berapa? Misalnya dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 10 sampai dengan 20 Mei 2026. Nah, jadi kita bisa mendeskripsikan nih. Nah, ini yang paling penting nih, sahabat mabar gitu ya. Jadi nama berkas, lalu uraiannya tentang apa gitu ya. Lalu kategorinya, misalnya ada kearsipan, oh ada. Lalu ada diklat, ada gak ya pendidikan gitu ya. Oke, ada lagi gak misalnya apa nih pertanian atau perkebunan gitu ya. Nah, jadi untuk kategori berkas ini nanti kalau misalnya di Kementerian ATR BPN memiliki kekhususan gitu ya. Artinya, oh ternyata kok di tempat kami kategorinya kategorinya ada yang tidak ada gitu tidak ya. ada gitu ya. Nah, nanti Nah, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kepada kami gitu ya, agar kami nanti tambahkan kategori berkasnya gitu ya. Nah, beberapa kementerian kemarin seperti Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata gitu ya, Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya, mereka sudah request, Pak, di kami di Ketenagakerjaan itu ada namanya kategorinya itu vokasi gitu ya. Nah, sebelumnya tidak ada tuh Bapak dan Ibu gitu ya, sahabat mabar ya. Nah, itu kami tambahkan secara data kami gitu ya, secara admin kami, baru kami tambahkan, baru nanti teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan memilih kategorinya gitu ya. Jadi nanti kalau di Kementerian ATR ada yang kategori yang khusus gitu ya, misalnya terkait dengan pertanahan ataupun yang berkaitan dengan eh, tata ruang gitu ya, nanti boleh disampaikan kepada kami gitu ya. Nanti menyampaikannya bisa melalui helpdesk kami ataupun nanti bisa melalui dari unit kearsipannya gitu. Nah, kalau rumahnya sudah jadi kita simpan ya, sahabat mabar ya. Nah, yang paling terpenting di sini adalah di sini juga nih, sahabat mabar, jangan sampai klasifikasi yang kita pilih itu klasifikasinya salah nih ataupun tidak sesuai ya, sahabat mabar ya. Oh, ternyata nama berkasnya tentang diklat gitu, tapi sahabat mabar pilih klasifikasinya tidak sesuai gitu ya. Dan ini harus disesuaikan gitu ya. Kalau sudah kita simpan. Oke, jadi rumah berkas ini bisa kita buat dari awal tahun, sahabat mabar gitu ya. Jadi kita tidak harus menunggu gitu ya. Kita tidak harus menunggu apa namanya rumah-rumah ini kita buat di kegiatannya gitu ya. Dari awal tahun boleh dibuatkan nggak? Boleh gitu ya. Artinya kita tidak harus ketika ada surat masuk baru kita berkaskan gitu ya, buatkan rumahnya gitu ya. Tapi dari awal tahun pun kita juga bisa. Tapi kalau misalnya mau sejalannya kita bekerja, boleh gak? Boleh saja, nggak masalah ya, sahabat mabar ya. Artinya di awal kita sudah tahu apa saja gitu ya. Nah, kalau sudah, maka nanti selanjutnya adalah kita melakukan memasukkan suratnya ya. Kita memasukkan surat masuk, surat keluar kepada berkas yang sudah kita buat. Nah, cara memasukkannya gimana? Cara memasukkannya seperti ini, sahabat mabar. Jadi di daftar naskah masuk itu ada tombol berkas. Di sini nih tombol berkasnya ya. Ada tombol berkas, nanti sahabat mabar tinggal klik aja. Tinggal klik, nanti pilih rumah berkas yang kita mau pilih gitu ya. Kita contoh kita pilih yang ini ya, rumah berkas yang kita buat. Oh Pak, berarti kalau satu-satu lama dong gitu ya. Nah, nanti sahabat mabar bisa secara multi nih. Nah, bisa pilih ini ya, pilih naskah yang mau diberkaskan. Contoh kita cari ya, misalnya eh, BIMTEK gitu ya. Kita lihat ada kayak diklat, kalau nggak diklat kita cari ya berdasarkan diklat. Nggak ada juga ya. Apa ya arsip kita ya? Atau kita lihat, kita checklist. Oh ini aja deh. Misalnya pelatihan ya. Ada pelatihan kearsipan elektronik, ada pemanggilan pesertanya gitu ya. Nah, kalau sudah kita berkaskan gitu ya. Kita berkaskan, pilih rumah berkas yang kita mau pilih. Jadi artinya kita nggak perlu satu-satu nih sahabat mabar gitu ya. Jadi nanti kita
bisa secara multi gitu ya. Tentu tentu saja sahabat mabar ya, sebelum kita berkasan jangan lupa kita baca dulu suratnya ini tentang apa gitu ya. Konteksnya tentang apa. Contoh kita baca ya. Kita baca ini tentang diklat nih, tentang pemanggilan peserta diklat gitu ya. Jadi nanti sahabat mabar bisa melakukan memasukkan suratnya ini ke dalam rumah berkasnya gitu ya. Kalau sudah dimasukkan, kita lihat ya, kita cek ya. Dari surat masuk sudah, surat keluar ada gak gitu ya. Nah, kalau kalau kita lihat untuk surat keluarnya ada gak ya? Oh, ini ada nih contoh satu ini adalah berkaitan dengan pemanggilan peserta diklat juga nih gitu atau surat perintahnya ya, SPT-nya ya Bapak dan Ibu melakukan diklat gitu ya. Nanti kita pilih rumah berkasnya, kita simpan. Nah, artinya pemberkasan itu tidak hanya dari surat masuk ya, sahabat mabar ya, dari surat keluar, dari disposisinya gitu ya, dari tembusan gitu ya, itu bisa juga kita masukkan ke dalam rumah berkas gitu ya. Nah, kalau sudah kita lihat ya, kita cek dulu nih, kita cek dulu apakah sudah atau belum ya. Kita cek ini nama berkasnya, kita lihat, klik matanya. Nah, ini sudah masuk ya. Oh, ternyata di dalam satu rumah berkas ini ada surat dinas, yaitu pemanggilan peserta pelatihan teknis, ada pelatihan undangannya mungkin ya, pelatihan teknis kearsipannya, ada undangannya juga nih, gitu ya. Oke, nah ini sudah lengkap belum? Oh, ternyata ada yang belum, Pak. Yang belum apa? Misalnya yang belum adalah daftar hadirnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang tercipta dari luar Sri Kandi, ada yang mau diinputkan ke dalam Sri Kandi. Oh, foto-fotonya belum ada, Pak. Foto kegiatannya gitu ya. Nah, nanti sahabat mabar bisa melengkapi arsipnya melalui naskah mandiri ini gitu ya. Oh, saya mau upload nih, yaitu apa namanya? Daftar hadir ya. Misalnya nama pengirimnya kosongin aja ya, sahabat mabar ya. Saya strip aja gitu ya. Saya pilih naskah masuk. Jenis ada daftar hadir gak ya? Oke, oh nggak ada ya. Kasih foto ada nggak? Foto. Oke, jadi nanti jenis naskahnya disesuaikan ya. Contoh deh, misalnya ini nota dinas gitu ya. Ternyata terciptanya dari luar Sikandi gitu ya. Nah, sifatnya biasa. Nomor naskahnya adalah satu gitu ya. Tanggal naskahnya kita lihat tanggal berapa nih? Bisa tanggal 12 gitu ya. Jadi nanti ketika ada presensinya gitu ya, sahabat mabar yang bentuknya fisik gitu ya. Nanti sahabat mabar bisa alih media bisa scan ya. Sahabat mabar bisa scan gitu ya daftar hadirnya ini. Berarti kita masukkan misalnya contoh daftar hadir gitu ya. Daftar hadir peserta diklat fungsional arsiparis. Arsiparis. Nah, oke, misalnya pesertanya berapa nih? Pesertanya adalah 100 gitu ya. Nah, nanti kita upload nih, kita upload daftar hadirnya. Contoh, kita masukin, kita download ya, kita cari ya. Oke, kita download. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, oke. Nah, ini aja. Ya, ini saya upload ya, saya upload apa namanya eh, hasil scanan dari daftar hadirnya ya. Kalau tujuan naskahnya nggak usah diisi ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Kita simpan. Oh, foto-foto kegiatannya, laporannya. Oh, kalau misalnya itu tercipta dari luar Kandi, boleh dilengkapi ya, sahabat mabar ya. Artinya di dalam satu berkas ini ya, ada surat pengumumannya, ada surat pemanggilannya gitu ya. Lalu juga ada laporannya, daftar hadirnya gitu ya. Itu lengkap, sahabat mabar gitu ya. Artinya di dalam berkas diklat fungsional Asiparis Ali pertama tahun 2026 itu sudah lengkap gitu ya. Pak, boleh gak saya bikin arsip daftar orang-orangnya gitu ya? Boleh Bapak dan Ibu gitu ya, supaya lengkap gitu. Nah, kalau sudah lengkap ya, sudah oke, sudah semuanya sudah tidak ada penambahan lagi gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah close file gitu ya. Nah, close file ini mohon berhati-hati ya, sahabat mabar ya. Kita lihat nih, ada informasinya nih. Oke, tutup berkas. Apakah Anda yakin ingin menutup berkas ini? Setelah ditutup, Anda tidak bisa membuka kembali dan menambah isi berkasnya. Jadi artinya ketika sudah close file gitu ya,
sahabat mabar ini tidak bisa menambah isi berkasnya lagi. Kita tidak bisa melakukan tindak lanjut arsipnya lagi, gitu ya. Jadi mohon berhati-hati untuk melakukan close file ini ya, sahabat mabar ya. Jadi supaya ketika nanti sudah berjalan JRA-nya, gitu ya, artinya arsip ini sudah selesai, gitu ya. Berkas ini sudah selesai. Saya tutup ya. Nah, contoh nih, kalau belum ditutup, maka dia akhir retensinya belum ada nih, sahabat mabar, gitu ya. Nah, kita close file ya. Kita close file, kita tutup berkas. Oke, ternyata ini sudah ditutup. Kebetulan tadi saya pilih kode klasifikasi yang JRA-nya adalah 0 tahun ya, untuk yang aktif ya. Ini sebagai contoh aja ya, sahabat mabar ya. Artinya ketika nanti dia sudah melalui jadwal retensi arsipnya, di dalam aplikasi Srikandi itu ada yang namanya penyusutan arsip, gitu ya. Jadi di dalam aplikasi Srikandi itu mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan penyusutan arsip. Nah, sebagai contoh nih, sahabat mabar ya, sebagai contoh ketika kita memiliki berkas yang sudah melalui jadwal retensinya. Nanti kita bisa susutkan nih, sahabat mabar gitu ya. Nanti kita bisa susutkan berkas ini kepada unit kearsipan gitu ya. Kita usulkan ya, kita usulkan kemana? Yaitu ke unit kearsipan. Apakah ke UK1 atau ke UK2 atau UK3 atau UK4. Kalau di dalam Srikandi untuk UK2, UK3 kami sebutnya adalah UK Satker gitu ya, sahabat mabar ya. Jadi di dalam Srikandi ini kami serahkan kepada UK2 atau UK3 atau UK4 di UK Satker. Tapi kalau ke UK1 itu adanya kalau di Kementerian ATR BPN itu adanya di Bosekjen ya, di Biro Umum biasanya gitu ya. Tapi untuk pemerintah daerah memang agak unik ya, karena di dalam undang-undang dan PP gitu ya terkait dengan lembaga kearsipan ya, kalau instansi pusat kan ke ANRI ya untuk lembaga kearsipan nasionalnya gitu ya. Tapi kalau di daerah mereka punya lembaga kearsipan daerah juga gitu ya. Nah, sebagai contoh saya mau menyusutkan arsipnya ini ke UK Satker gitu ya. Bisa nggak ya? Dan di sini juga ada dokumen pendukung ya, sahabat mabar ya. Jadi dokumen pendukung ini adalah dokumen yang harus dilampirkan. Misalnya contoh, bisa kalau kita mau memindahkan arsip ya, memindahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan, biasanya kan kita nodin dulu ya. Kalau kami di Arsip Nasional, biasanya kami nodin dulu gitu ya. Misalnya contoh nota dinas gitu ya. Nota dinas usul pindah. Oke, kita ajukan. Error gak ya? Oh, belum setting. Nah, kalau muncul error seperti ini, Bapak dan Ibu admin yang ada di masing-masing UK gitu ya, harus melakukan setting terlebih dahulu gitu. Yang di setting itu adalah unit kearsipannya gitu ya. Sementara saya ajukan ke UK1 dulu ya. Oke, saya ajukan. Oke, pengajuan sudah diajukan. Nah, nanti langkah selanjutnya adalah teman-teman dari unit kearsipan akan melakukan penilaian gitu ya, Bapak dan Ibu sahabat mabar ya. Jadi ketika arsipnya kita ingin pindahkan dari unit kerja kita kepada unit kearsipan, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman dari UK akan melakukan penilaian dari berkas yang kita pindahkan gitu ya. Oke, coba ya, ada kayak UK1 ya. Oh, ini dikasih instansi. Oke, ada nih. Nah, jadi nanti dari eh, prosesnya, jadi nanti dari unit kearsipan baik itu UK1, UK2, UK3 gitu ya, langkahnya sama sahabat mabar gitu ya, yaitu melakukan verifikasi terhadap arsip yang ingin dipindahkan gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, ini sebagai contoh kita mau melakukan penilaian gitu ya. Sebagai contoh, ini adalah daftar berkasnya ya. Ini berkasnya. Kalau mau lihat isi berkasnya gimana? Kalau mau lihat isi berkasnya kita harus masuk ke dalam berkas tersebut. Oh, ternyata Pak Solihin unit kerjanya ingin memindahkan satu berkas nih. Isi berkasnya ada 5 item gitu ya. Kita lihat. Nah, kalau sudah nanti tinggal di verifikasi apakah disetujui atau ditolak gitu ya. Nah, kalau setujui, maka nanti dilanjutkan dengan proses pembuatan berita acara, yaitu berita acara arsip usul pindah, gitu ya. Dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ya, sahabat mabar, gitu ya.
Nah, untuk praktek yang terakhir, sahabat mabar, sebelum ke diskusi tanya jawab, yaitu adalah melakukan pembuatan daftar arsipnya. Nah, untuk membuatkan daftar arsip, nah di sini ada dua nih, sahabat mabar, ada daftarnya dan daftar isi. Kalau misalnya contoh saya mau bikin daftar berkas dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 13 gitu ya. Kita buatkan daftarnya. Nah, ini muncul nih sahabat mabar. Oh, ternyata ada dua berkas nih di tanggal periode tanggal 1 Mei dengan 13 Mei gitu ya. Oh, saya mau bikin berkas lagi nih. Misalnya daftar isinya, saya mau lebih lengkap lagi nih daftar isi berkasnya gitu ya. Nah, kita bikin. Nah, jadi nanti otomatis dia akan jauh lebih lengkap. Oh, ternyata BIMTEK Serikandi Provinsi Sulawesi Tengah, ini nama berkasnya isinya apa nih? Ada daftar hadirnya, ada sehubungan surat permintaan narasumbernya gitu ya. Terus berkas yang kedua ada diklat fungsional nih. Isinya ada daftar hadir peserta diklatnya, ada undangannya, ada pelatihannya, ada pemanggilan pesertanya. Dan ini menjadi lengkap nih, sahabat mabar. Jadi nanti sahabat mabar bisa download nih. Bisa download laporan daftar berkasnya atau daftar isi berkasnya dalam bentuk PDF boleh ataupun Excelnya nih. Kalau Excelnya nanti jauh lebih lengkap nih sahabat mabar gitu ya. Contoh kita buka, kita, tadi mana ya? Kita buka, oke, masih loading ya. Oke, sudah terbuka nih ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Pak, ternyata di Kementerian ATR BPN formatnya tidak seperti ini, Pak, gitu ya. Boleh gak kami modifikasi? Boleh, Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saja output dari daftar isi berkasnya saya buka dulu ya. Nah, outputnya seperti ini, sahabat mabar, gitu ya. Nanti outputnya seperti ini, ada laporan daftar isi berkasnya, ada kode klasifikasinya, ada nama berkasnya, gitu ya, ada tanggal buat berkas, dan ini sesuai dengan seminimal mungkin yang ada di PP, gitu ya. Memuat informasi, bahkan di sini sampai ada SKKD-nya juga nih, sahabat mabar ya. Ada status akhir, ada SKKD, gitu ya, ada keterangannya juga, gitu ya. Nah, artinya nanti sahabat mabar ketika sudah melakukan pemberkasan arsip, jadi nanti sahabat mabar gak perlu lagi membuatkan daftar berkasnya gitu. Tinggal melakukan filtering aja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa supaya sistem akan membuatkan daftar arsipnya gitu ya. Mungkin itu saja sahabat mabar untuk materinya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Bapak Muhammad Solihin atas penyampaian materi. Menarik sekali Bapak Ibu terkait aplikasi Sri Kandi ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa langsung raise hand ataupun bertanya melalui kolom chat dengan menyertakan nama dan satuan kerja masing-masing. Sambil menunggu, saya baca ya Pak ya untuk pertanyaannya ya Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Di chat seperti banyak ya. Hmm, ini dari Kantah Kabupaten 50 Kota. Izin bertanya, apakah sumber pemberkasan ini hanya kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki persuratan di internal saja? Bagaimana dengan warga yang merupakan arsip vital dari UP seksi pendaftaran? Mm-mm. Warga masih berupa arsip aktif selagi belum tercipta produk sertifikat selesai. Apakah UP bisa melakukan pemberkasan aktif yang mana di dalam berkas ada beberapa surat berupa BA, sidang, dan lainnya? Selain itu, berupa surat-surat yang diajukan permohonan, berupa surat permohonan, surat keterangan, lurah, surat sporadik, alas hak, KTP, permohonan, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya, Bu Baik. Ike ya. Oke, nah ini pertanyaan bagus nih dari Kanta dari Kabupaten 50 Kota ya. Jadi tadi ya Bapak dan Ibu sahabat Mabar ya. Jadi kalau melakukan pemberkasan arsip itu kita tidak harus menunggu sampai selesai kegiatan tersebut
gitu ya. Jadi dari awal nih sahabat mabar gitu ya, misalnya kita ada berkas gitu ya, berkas pengusulan ya terkait dengan sertifikat tanah gitu ya. Misalnya kan ada persyaratan ya, dokumen-dokumen itu dilengkapi oleh pengusul gitu ya. Lalu kita langsung jadikan satu berkas gitu ya. Kita satu berkas, meskipun nanti dalam sejalan prosesnya itu kan arsip itu akan bertambah ya sahabat mabar ya. Misalnya nanti ada berita acara, lalu nanti ada apa namanya dokumen-dokumen tambahan gitu ya yang berkaitan Nah, itu dengan udah gabung. apa Nah, namanya sama-sama berkaitan gitu deh. dengan berkas tersebut Hah? gitu ya. Nah, jadi sahabat mabar kalau melakukan pemberkasan arsip itu tidak harus di akhir gitu ya. Artinya proses yang sedang berjalan pun kita langsung buatkan rumah berkasnya gitu ya. Kan nanti kan pasti kan berkumpul kepada kita ya seksi apa di UP ya, di UP itu dan itu akan menjadi arsip vital gitu ya dan itu kan pasti akan disimpan ya sahabat mabar ya. Artinya Bapak dan Ibu ketika melakukan pemberkasan itu dari awal boleh gak? Boleh gitu ya. Artinya kita tata nih, kita tata dari awal gitu ya, berkas pengusulannya, lalu ada berita acaranya gitu ya, lalu nanti ada apa namanya BA sidang, ada BA lain-lain gitu ya. Itu kan prosesnya kan berjalan ya, sahabat mabar ya. Artinya berkas-berkas itu, arsip-arsip itu akan bertambah gitu ya, akan bertambah dan masuk ke dalam sebuah berkas yang sama gitu ya, sahabat mabar ya. Jadi daripada nanti nih sahabat mabar itu sahabat mabar memberkaskannya di akhir gitu ya. Oh, kegiatan ini baru selesai nih Pak gitu ya. Baru tuh kita berkaskan gitu ya. Misalnya seperti itu boleh gak? Boleh-boleh saja. Tapi nanti effortnya akan jauh lebih banyak nih sahabat mabar. Oh, ini BA-nya mana nih gitu ya. Oh, ini BA sidangnya ada tidak gitu ya. Oh, lalu berita acaranya mana ataupun dokumen dari Pak Lurahnya mana, KTP-nya mana gitu ya. Nah, itu biasanya itu nanti akan bertambah gitu ya. Ini ada tambahan berarti dokumen tambahan berupa KTP dan lain-lain tidak memiliki nomor surat dan klasifikasi bisa ditambahkan di dalam pemberkasan mandiri. Ya, betul gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi, misalnya arsip yang tercipta itu adalah arsip yang dokumen yang kita ciptakan seperti tadi ya BA dan lain-lain gitu ya. Lalu kan ada tambahan dokumen ya seperti KTP, terus ada dokumen yang di luar masuk lagi itu bisa menggunakan tadi menggunakan naskah mandiri tadi. Artinya kita bisa lengkapi gitu ya. Kita bisa lengkapi daftar isi berkasnya yaitu menggunakan yang tadi yaitu di sini ya di pemberkasan. Nah, nanti di dalam rumah berkasnya ini kita bisa tambahkan dokumen-dokumennya di dalam sini gitu ya. Supaya apa? Supaya lengkap ya Bapak dan Ibu ya. Di dalam satu berkas itu ada surat dinasnya, ada korespondensinya, ada dokumen-dokumen pendukung gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilengkapi di naskah mandiri ini. Gitu sih jawabannya. Oke, ada. Oke, baik Bapak, terima kasih. Eh, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke. Atau saya bacakan lagi yang di kolom chat ya Pak ya? Boleh, boleh, boleh. Dari Ibu Ayu Widya, Ditjen HKPL. Ah, itu sudah. Ditjen HKPLP. Izin Pak, saat mengirim surat keluar atau naskah final di Sri Kandi, kami memilih diberkaskan oleh unit pengolah itu di subdirektorat karena kami pikir itu diisi unit pencipta arsipnya. Untuk pemberkasannya berarti harus login dari akun Kasubdit atau bagaimana ya Pak? Karena di TU tidak muncul pemberkasan arsip aktif dari surat keluar yang telah dikirim. Ya, Ya, oke. Ya, izin jawab ya. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu sahabat mabar nih di dalam surat keluar diregistrasikan kemarin ada yang namanya diberkaskan oleh unit pengolah ya. Nah, biasanya itu ketika terjadinya antara dikirimkan melalui dan diberkaskannya adalah beda gitu ya sahabat mabar. Maksudnya gimana Pak? Gitu ya. Maksudnya contoh seperti ini Bapak dan Ibu sahabat mabar. Contoh di kami di Andri nih misalnya kami ingin berkirim surat keluar gitu ya. Nah, itu dikirimkan melaluinya bukan kami yang mengirimkan, tapi pimpinan yang melakukan tanda tangan paling atas. Misalnya di Andri dari Direktur TIK yang mengirim yang menandatangani misalnya Ibu Deputi yaitu atasan dari direktorat kami gitu ya. Jadi nanti dikirimkan melaluinya ini itu adalah deputinya gitu
ya, deputi kami gitu ya, tapi nanti diberkaskannya adalah unit kami gitu ya, unit Direktorat TIK gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu memiliki case ataupun permasalahan yang sama, jadi dikirimkan melalui ini adalah unit yang mengeluarkan nomor ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu memilih dikirimkan melaluinya ada unitnya, dirjennya gitu ya, maka nanti yang memberkaskan arsipnya dan nomornya ada dikirimkan melalui. Tetapi kalau yang memberkaskan arsipnya bukan yang memiliki nomor atau yang mengeluarkan nomor, nanti maka unit pengolah ini wajib dipilih gitu ya. Supaya apa? Supaya yang mengeluarkan nomor ini tidak memberkaskan arsip. Tugas unit yang mengeluarkan nomor, dia hanya mengeluarkan nomor gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Tapi yang memberkaskan siapa? Yang memberkaskan adalah unit pengolahnya gitu ya. Jadi kalau ada case di mana di Kementerian ATR BPN gitu ya, oh Pak, nomornya bukan dari unit ke subdit kami gitu ya, ataupun dari unit kerja kami gitu ya, tapi dari unit yang ada di atasnya gitu ya. Tapi arsip ini adalah pencipta arsipnya kami Pak, dan yang kami yang bertanggung jawab atas arsip tersebut. Maka nanti Bapak dan Ibu bisa pilih diberkaskannya adalah unit Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi kalau secara default ininya dikosongin gitu ya, ininya dipilih dikirimkan melalui ada unitnya, maka nanti unit tersebut yang mengeluarkan nomor dan wajib memberkaskan arsipnya gitu ya. Nah, untuk surat keluar, menunya bukan di daftar naskah keluar ya, sahabat mabar ya. Jadi untuk memberkaskan arsip itu bukan di daftar naskah keluar. Menunya ada di pemberkasan naskah keluar, gitu ya. Jadi tombolnya ada di mana? Tombol berkasnya ada di sini, gitu ya. Jadi kalau kita mau memberkaskan naskah keluar, yang kita kirimkan keluar, tombol berkasnya ada di sini, Bapak dan Ibu ya. Jadi menunya bukan menu tombol berkasnya di daftar naskah keluar ya. Tombolnya ada di pemberkasan naskah keluar gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sahabat mabar ketika ingin memberkaskan arsip untuk naskah keluar maka adanya di sini gitu ya. Nah, tadi kalau berkaitan dengan registrasi naskah keluar ya dikirimkan melalui dan diberkaskan oleh unit pengolah ini sangat berpengaruh ya Bapak dan Ibu ya. Nah, saya jelaskan ulang ya. Kalau dikirimkan melaluinya kita pilih adalah unit di atas ya maka nanti dia munculnya di sini Bapak dan Ibu di daftar naskah keluar. Kalau kita pilih adalah peserta diklat 59 maka nanti daftarnya itu masuk ke sini gitu ya. Tapi kalau pemberkasannya kita tidak pilih, secara default itu sama. Antara dikirimkan melaluinya dan diberkasannya itu sama. Kalau tidak dipilih. Artinya kita cukup dikirimkan melalui saja. Maka nanti diberkaskan oleh unit pengolahnya itu tidak perlu diisi. Kalau case-nya adalah arsip ini akan kita berkaskan di unit yang sama dikirimkan melalui. Tapi kalau ada kebutuhan dikirimkan melalui unit yang atasnya Pak, tapi diberkaskan oleh unit kita gitu ya. Maka nanti diberkaskannya ini harus berbeda unit kerjanya gitu ya. Semoga dipahamin ya Bapak dan Ibu ya untuk yang dikirimkan melalui dan diberkaskan oleh unit pengolah. Dan menunya ada di pemberkasan naskah keluar. Oke, ada lagi pertanyaannya? Baik, Pak, ada lagi Pak untuk pertanyaannya. Izin bertanya, Mas Walihin. Pertama, terkait bagaimana jika pemberkasan arsip pada aplikasi Serikandi kode klasifikasi tidak muncul, masalah Hmm, teknis, dan siap. apakah bisa jadi kode tersebut diproses atau ditindaklanjuti? Tidak Oke. sesuai atau salah? Ya, baik. Oke, izin menjawab ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti ini nih, ini juga sering banget nih terjadi ya di lapangan ya, Bapak dan Ibu ya. Misalnya Bapak dan Ibu menciptakan arsip menggunakan kode klasifikasi yang eh, tidak paling bawah. Maksudnya tidak paling bawah itu kan kalau di kode klasifikasi kan ada primer, ada sekunder dan tersier ya. Nah, biasanya tuh ada di lapangan itu mereka membuat surat, mereka menggunakan kode klasifikasi primernya. Misal contoh primera PR atau HM gitu ya, atau KP gitu ya. Nah, kan biasanya HM, KP, PR itu kan ada
kode klasifikasi turunannya lagi, misalnya PR01, 00 gitu ya. Nah, bahkan ada yang tersiernya lagi, turunannya lagi ya. Misalnya PR01.00 gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi di dalam aplikasi Sri Kandi untuk pemberkasan arsip, untuk kode klasifikasi yang muncul di sini adalah kode klasifikasi yang memiliki retensi arsipnya gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh, eh, bisa gak kita cari kodenya AK doang? Tidak bisa Bapak dan Ibu gitu ya. Karena ketika ada kode klasifikasi gitu yang tidak memiliki JRA dan tidak memiliki penyusutan akhir, maka itu tidak bisa dipilih ya, sahabat arsip ya, sahabat mabar ya. Artinya kode klasifikasi yang muncul di berkas ini adalah kode klasifikasi yang memiliki jadwal retensi arsip. Ya, contoh ya, misal contoh kita pakainya BA nih. BA ini ada gak jadwal retensi arsip? Ada gitu ya. Dua aktif, nol inaktif. Misal seperti itu ya. Artinya, Bapak dan Ibu ya, ketika ada kode klasifikasi, Pak, ini udah paling benar, Pak. Itu kan primer, sekunder, dan tersier. Saya mau cari kode kode klasifikasinya yang tersier, Pak, tapi nggak muncul. Kalau itu tidak muncul, nanti sampaikan kepada teman-teman dari Biro Umum Kementerian ATR BPN gitu ya. Jadi ketika nanti ada kode klasifikasi yang tidak muncul, ya berarti nanti mohon dilaporkan atau bisa jadi gitu ya. Bisa jadi kode klasifikasi itu belum diinputkan. Atau yang kedua adalah kode klasifikasi itu belum diinputkan retensinya. Masih 00 nih gitu ya Bapak dan Ibu ya. Artinya kode klasifikasi yang muncul di sini adalah kode klasifikasi yang memiliki JRA gitu ya. Karena kalau misalkan tidak memiliki JRA kan nanti tidak ada penyusutannya ya Bapak dan Ibu sahabat mabar ya. Ketika misalnya retensinya 00 gitu ya. Terus penyusutan akhirnya nggak ada gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah nanti arsip ini tetap terus ada gitu ya. Nah itu nanti ketika nanti ada kebutuhan seperti itu, ya berarti teman-teman dari Kementerian ATR BPN bisa tanya ke Biro Umumnya yang pertama. Yang kedua, pastikan memang kode klasifikasi itu dia merupakan kode klasifikasi yang ada JRA-nya, gitu ya. Jadi kita jangan memilih kode klasifikasi yang primernya, Bapak dan Ibu ya, kalau dia punya sekundernya. Kalau sekundernya ada tersiernya, maka yang kita pilih adalah sekundernya, gitu ya. Sorry, tersiernya, sorry. Jadi kalau ada primer, sekunder, ada tersier, maka yang kita pilih adalah yang paling bawah. Terkecuali dia tidak punya tersier, tidak punya anak lagi nih, maka nanti Bapak dan Ibu sahabat mabar bisa memilih kode klasifikasi yang apa sekundernya seperti itu. Jadi untuk di kelas di Sri Kandi sudah difilter ya Bapak dan Ibu ya untuk pemberkasan arsip untuk memunculkan kode klasifikasinya. Baik, sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya, Pak, Mm-mm. ada pertanyaan dari Ibu Yanti, izin bertanya untuk belajar arsip pada Sri Kandi Tautan. Kenapa tidak bisa login? Mohon maaf, untuk penggunaan aplikasi Sri Kandi hanya bisa digunakan melalui link srikandi.arsip.go.id. Untuk BIMTEK itu hanya digunakan untuk latihan saja. Oke. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu, atau sudah cukup jelas? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan buat untuk dari Pak Solihin, kira-kira. Lagi, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaannya atau apa yang harus saya praktekkan ulang gitu kalau sudah jelas ya. Oke, baik. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih Bapak Solihin atas penyampaian materi. Menarik sekali terkait aplikasi sekali ini. Untuk sesi tanya jawab sepertinya sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak Solihin atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan terkait materi hari ini dan belum terjawab karena keterbatasan waktu, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup
Sri Kandi. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, izin Bapak Ibu dapat menyalakan kamera dan gunakan vir- virtual background yang dapat dapat mengabadikan kegiatan pagi hari ini. Dan siapkan senyum yang Bapak Ibu yang terbaik untuk foto bersama. Sudah. Oke, Bapak sudah menyalakan semuanya. Sudah. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kayak ini enggak? Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Oke, baik, cukup. Kami haturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Muhammad Solihin dari Arsip Nasional Republik Indonesia atas pemaparan materi dan diskusi hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kita terapkan ya Bapak Ibu sebagai informasi tambahan pada mabar episode selanjutnya yaitu SIKN JIKN Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Jadi jangan lupa bergabung ya Bapak Ibu. Mengingat Bapak Ibu untuk mengingat kembali untuk mengisi presensi kehadiran LMS BPSDM kode password presensi LMS yaitu 121243. Sekali lagi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran dan mengisi evaluasi dan kuis dengan skor minimal 7 untuk mendapatkan e-sertifikat pada LMS BPSDM maksimal pukul 5 WIB. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi mabar episode 69 hari ini. Bagi yang ingin menyaksikan ulang, bisa dicek YouTube BPSDM, Kementerian ATR BPN, atau melakukan pencarian mabar BPSDM ATR BPN dengan keyword. Nanti akan muncul playlist semua materi mabar. Terima kasih. Dengan ini sesi mabar telah usai. Saatnya kami undur diri. Namun sebelumnya izinkan saya untuk berpantun. Membeli baju ke pasar pagi. Baju disimpan di dalam lemari. Kalau berkas Sri Kandi sudah rapi, dicari kapanpun mudah ditemui. Cakep. Mantap. Pergi ke sawah membeli bekal. Cakep, Makan makan siang di bawah pohon waru. Cakep. cakep Bu. Mari simpan berkas secara digital agar arsip aman selalu. Sampai jumpa di mabar selanjutnya. Saya Ika mewakili tim yang bertugas. Mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.